keluarga kita sangat sayang sama kita, sama saya, makanya saya carikan tempat yang terbaik yang ada di Indonesia. Saya harapkan juga lansia-lansia yang masih di luar sana bisa segera bergabung lah di Rukun Senior Living ini. Gitu. Halo kawan-kawan, hari ini saya sudah berada di Rukun Senior Living. Jadi hari ini saya akan berkunjung ke Rukun Senior Living dan kemudian nanti kita akan membahas tentang Rukun Senior Living, bisnis Rukun Senior Living, konsumen Rukun Senior Living. Sebelumnya saya mau nunjukin bahwa ini ada semacam plakat ya, bahwa Rukun Senior Living itu dibuat untuk para warga senior ya, untuk tetap berkegiatan, tetap aktif dan tetap mandiri ya. Untuk jelasnya, yuk kita masuk apa saja yang ada di dalam Rukun Senior Living dan kemudian nanti bagaimana bisnisnya. Oke. Sekarang kita sudah ada di lobi Rukun Senior Living. Kalau kita lihat cukup luas, ada restoran, kemudian ada tempat bermain bagi para senior, dan kalau kita lihat maka ini ada staff-staffnya. Yuk kita sedikit menyambut. Selamat siang. Izin mau sedikit melihat tentang Rukun Senior Living. Boleh ya Pak? Ya, boleh ya, nanti kita ketemu dengan salesnya ya. Iya boleh. Terima kasih. Oke kawan, sudah diizinin sama front office untuk nanti kita ketemu sales untuk sedikit mengulik tentang Rukun Senior Living. Ya, mari kita lihat lagi lebih dalam tentang hunian ini. Sepertinya ada warga yang sedang bermain. Yuk kita sapa sebentar ya teman-teman. Selamat siang. Sedang bermain apa? Lagi bermain. Dengan bermain ini. Bapak dengan namanya Pak Pak Umar. Pak Umar. Nah,
Kawan ada Pak Umar, kemudian ada teman-teman dari caregiver dan caregiver juga ya? Iya. Iya. Jadi kegiatan hari ini apa nih? Lagi main rooming. Lagi main rooming. Ini dijadwalkan, dischedule-kan atau gimana? Ada di schedule. Ada di Oke, schedule. jadi tetap ada aktivitas Iya. yang dilakukan untuk menemani para senior untuk bermain gitu. Iya. Supaya nggak bosan ya Pak? Betul. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nanti mungkin kita minta waktu Pak Umar, kita sedikit berbicara ke Pak Umar mengenai berapa lama sudah tinggal di Rukun Seno Living. Saya beruntung sekali sudah berkunjung ke Rukun Seno Living, kemudian mendapat kehormatan nih untuk berbincang dengan salah satu penghuni Rukun Seno Living. Di sini disebutnya warga. Jadi warga Seno Living. Nah, hari ini kita akan mengetahui kenapa alasan tinggal di Rukun Seno Living, kemudian juga bisa sampai keputusan untuk tinggal itu apakah sendiri atau dipengaruhi sama keluarga atau memang dipaksa sama keluarganya. Jadi nanti ya kita akan mengetahui lebih banyak lah tentang itu. Nah, saya perkenalkan dulu, ini Pak Umar. Ya. Betul Pak Umar ya? Ya, betul. Pak Umar, selamat siang Pak. Siap. Jadi izin nih Pak, mau sedikit berbincang-bincang dengan Pak Umar. Boleh ya Pak? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Jadi saya itu penasaran Pak. Pak Umar ini kenapa kok mau tinggal di hunian bersama-sama ya dengan para lansia lain di sini gitu ya. Nah, apa alasan Bapak ini? Mungkin boleh cerita sih Pak dari awal Bapak masuk Rukun Seno Living. Oke. Oke, saya masuk ke Rukun Seno Living itu tanggal 22 Desember tahun lalu karena kebetulan saya kena stroke di Medan pada saat saya ada kunjungan kerja di Medan. Di sana saya tidak ada keluarga, tidak ada teman, hanya kunjungan kerja, kemudian investasi sawit, tapi ternyata saya kena stroke. Nah, pada saat saya kena stroke, saya hubungi anak saya, ternyata saya tidak boleh langsung pulang ke Jakarta karena ada regulasi dari Garuda. Saya kena stroke tidak boleh langsung terbang. Nah, setelah 7 hari saya di Gleneagles di Medan, saya dibawalah pulang ke Jakarta. Di Jakarta, sampai di Jakarta, karena saya itu butuh pendamping dalam kehidupan saya yang karena saya kena stroke, saya dibawa ke salah satu hunian seperti senior living di Rukun Seno Living ini, tapi ada di Jakarta. Tapi saya hanya bertahan 2 hari di sana karena nggak senyaman di sini lah. Kalau di sini setelah 2 hari di sana, saya dipindahkan ke sini sama anak saya. Yang tadinya saya cuma mau coba 3 hari, ternyata saya jatuh cinta langsung Pak di sini. Karena saya di sini lihat fasilitasnya, ada jogging track, ada danau, ada fasilitas buat sepeda juga di kawasan ini cukup luas, dan ada kebun-kebun buah-buahan juga. Dan program di sini sangat padat. Dari pagi bangun sampai sore menjelang tidur ada kegiatan yang disiapkan oleh staf-staf di sini. Juga staf-staf di sini sangat baik dan sangat perhatian dengan saya. Pada saat saya kena stroke itu, separuh badan saya sempat lumpuh. Tapi di sini setelah sebulan dibantu sama staf di sini, saya bisa beradaptasi dan bisa mulai sembuh. 2 bulan kemudian saya bisa mulai bersepeda lagi. Tinggal mata saya aja masih kelihatan. Di sini sangat cocok dengan saya. Terutama staf di sini itu membantu saya, seperti mereka akan tensi saya pagi dan sore hari, dan juga gula darah saya setiap minggu saya dicek, makanan saya pun dijaga. Jadi staf-staf saya di sini itu sangat mendukung sekali untuk kesehatan saya dan para manula di sini, para lansia di sini. Teman-teman di sini juga para lansia juga sangat baik-baik
ramah-ramah, sopan-sopan, bersahabat lah semua. Jadi saya merasa cocok lah tinggal di sini. Gitu, Pak. Berarti intinya Bapak merasa nyaman ya? Iya, Nyaman tinggal di hunian seperti ini ya Pak ya? Iya. Nah kalau boleh tahu nih, sebelumnya Bapak terpikir tidak untuk tinggal di tempat seperti ini gitu? Wah, dulu awalnya sama sekali saya tidak pernah terpikir akan dibawa ke sini. Tapi setelah saya masuk ke sini, saya merasa sangat nyaman sekali. Dan stafnya baik-baik, ramah-ramah, bersahabat semua. Dan warga-warganya pun semua sangat baik, bersahabat semua. Tidak ada segi negatifnya lah, semua positif. Oke, berarti keputusan pertama Bapak untuk tinggal di sini memang saran dari keluarga, Betul. gitu ya, sekali. betul ya. Jadi memang kemudian setelah saran dari keluarga, Bapak melihat tempatnya, fasilitasnya, kemudian itu Bapak memutuskan untuk setuju tinggal di tempat ini, begitu ya Pak? Betul, sangat betul sekali. Ya, jadi memang kawan-kawan, ternyata tidak bisa dihindari keputusan untuk tinggal di hunian seperti ini masih berdasarkan keputusan bersama antara warga usia lanjut yang bersangkutan dengan keluarganya ya Pak. Betul. Karena kalau memang keluarganya nggak mendukung, kemungkinan nggak bisa tinggal ya Pak. Nggak bisa. Nah kan masih banyak di luar tuh Pak. Jadi tuh warga usia lanjut itu seperti apa namanya, tidak mau tinggal di sini karena pertama tuh merasa kayak dibuang gitu ya Pak ya, Iya. atau merasa kayak tinggal di panti jompo gitu Pak ya. Iya. Kalau menurut Bapak gimana nih? Kalau menurut pemikiran saya, pemikiran seperti itu pemikiran yang salah. Sebetulnya keluarga kita sangat sayang sama kita, sama saya, makanya saya carikan tempat yang terbaik yang ada di Indonesia. Kalau dibilang seperti rumah jompo, ini bukan rumah jompo, ini rumah senior, perkumpulan para senior. Di sini stafnya baik-baik sekali dan warga-warganya juga sangat baik. Jadi kita bisa bersosialisasi sama warga maupun sama staf yang lain. Itu sangat menunjang sekali buat kehidupan para lansia. Saya harapkan juga lansia-lansia yang masih di luar sana bisa segera bergabung lah di rukun senior living ini. Mungkin ini juga bermanfaat bagi kawan-kawan di rumah tentang pemikiran perlunya suatu hunian warga usia lanjut dan adanya kebutuhan rumah-rumah atau hunian warga usia lanjut terutama di kota-kota atau di seluruh Indonesia. Pak Umar, sekali lagi terima kasih. Ya, kawan-kawan, nanti kita akan lanjut dengan berbicara dengan sales dari Rukun Senior Living. Pak Umar, masih gitu ya. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Mbak Winda Sari. Mbak Sari, boleh sedikit kita diskusi ya. Saya boleh tanya-tanya sebentar gitu mengenai Rukun Senior Living ini gitu ya. Kalau boleh tahu, mungkin bisa dijelaskan kira-kira konsumennya ya untuk Rukun Senior Living ini seperti apa gitu ya. Jadi untuk warga yang memang mereka bisa tinggal di rukun itu untuk warga usia 50 tahun ke atas yang ingin menikmati hidup dengan secara aktif, mandiri dan produktif dan mampu secara finansial. Oke, berarti sasarannya adalah warga usia lanjut gitu ya. Betul. 50 tahun ke atas gitu. Nah ini kan apakah warga usia lanjut itu dia ingin tinggal sendiri atau memang atas saran keluarga? Kebanyakan seperti apa sih? Kalau untuk di rukun sendiri sebetulnya ada dua versi Pak. Jadi ada yang memang secara kebutuhannya dari senior itu sendiri ingin tinggal di rukun. Ada juga yang memang dari pihak keluarganya yang menyarankan untuk tinggal di rukun karena memang di rumah nggak ada yang menjaga, nggak ada yang bantu seperti itu.
Oke, jadi tetap, nah kalau memang seandainya nih warganya ingin tinggal di rukun gitu ya atas kemauan sendiri, itu apakah bisa langsung ya, dia bisa langsung memutuskan, ataukah perlu peran keluarga yang sebagai pemutus keputusannya? Kalau untuk pemutus sendiri, sebetulnya itu yang lebih kuat adalah dari si warga itu sendiri yang memang mereka mau stay di rukun. Cuma memang ada dua versi, Pak. Jadi versinya itu kalau memang yang biayain si warga itu sendiri, artinya mereka sebagai penentu penuh untuk stay di rukun. Oke. Tapi kalau memang versi kedua, kalau memang pembayarannya itu dibiayai oleh pihak keluarga, artinya penentu penuhnya adalah pihak keluarga. Oke. Jadi boleh disimpulkan ya, berarti calon penghuni dari rukun senior living ini bisa langsung si warga usia lanjutnya sendiri, dia mau tinggal di sini, terus dia punya kemampuan untuk bayar, maka dia bisa tanpa persetujuan keluarga. Bisa ya. Nah kalau memang yang memang penuh atas saran keluarga, itu biasanya keluarga yang memutuskan. Boleh tahu nggak alasan-alasan kenapa kok keluarga nggak setuju untuk tinggal di seperti ini bagi orang tuanya itu? Pernah dengar nggak kenapa sih nggak setuju gitu? Yang beberapa sih memang kebanyakan karena memang biaya yang memang lebih tinggi. Oke. Ada juga yang memang karena budaya ya, Pak. Jadi Budaya. kan budayanya masih belum seperti budaya barat. Oke. Jadi masih budaya timur yang dimana mereka itu masih kumpul-kumpul sama keluarga gitu, kumpul sama cucu, sama anak, dan tinggal bareng. Yang beberapa memang seperti itu gitu. Oke. Tapi masih budaya itu masih jadi ganjalan atau memang sudah kan sudah berapa tahun ya? Iya. Apakah kesini-sini itu udah faktor budaya itu udah berkurang atau masih? Udah berkurang sih Pak kalau untuk sekarang. Oke. Iya, karena memang mereka udah mulai paham nih tentang konsep yang senior living ini. Jadi kalau untuk di rukun sendiri kan tempatnya justru seperti mereka tinggal di hotel, tinggal di resort. Oke, kalau gitu mereka masuk di sini bayar, kemudian mereka dapat apa aja sih? Fasilitas apa aja yang bisa rukun berikan? Ya, untuk fasilitasnya sendiri di rukun sudah termasuk makan pagi, makan siang, makan malam, dan ada snack pagi, snack sore, sudah termasuk laundry, ada wellness monitoring juga, itu cek tensi, biasanya nanti dari tim caregiver kita yang memang cek pagi dan sore. Dan sudah termasuk setiap hari kamar dibersihkan, dan itu pun kita juga ada fasilitas yang dimana ada visit dokter 2 minggu sekali, itu dokter umum yang memang sudah masuk dalam jadwal aktivitas kita. Oke, jadi betul-betul ya kebutuhan untuk warga usia lanjut itu memang sudah dipikirkan gitu ya. Sudah, Pak. Oke, menarik juga sih. Jadi kesimpulannya warga usia lanjut itu tinggal bawa koper, Iya Pak. tinggal bawa baju. Betul. Gitu, semua kebutuhan fasilitas di itu ya. Sudah disediakan. Kita di sini full furnished. Oke. Nah betul Mbak Winda nih, kan sepertinya rukun senior living ini memang belum banyak ya tempat seperti ini ya. Nah kalau secara dilihat nih dari potensinya secara bisnis, nah menurut Mbak Winda itu masih perlu nggak di beberapa tempat bisnis seperti ini? Terus kemudian pasarnya bagaimana? Terus kebutuhannya seperti apa kira-kira? Secara kebutuhan ya Pak. Jadi secara kebutuhan sendiri sebetulnya memang dibutuhkan tempat seperti senior living. Memang untuk senior living ini sendiri kan memang bukan yayasan ya Pak. Jadi pasti keterkaitannya dari segi biaya. Oke. Gitu. Jadi memang kita biayanya seperti biaya tinggal di hotel, cuma bedanya di sini sudah include yang 3 kali makan, 2 kali snack, laundry. Jadi sebetulnya seperti tinggal di hotel, cuma bedanya ada jasa caregiver seperti itu.
Tapi masih prospek ya. Masih. Masih butuh di beberapa tempat kebutuhan akan senior living seperti rukun ini masih diperlukan gitu. Masih diperlukan, Pak. Jadi bisa dikatakan ada kemungkinan nanti rukun senior living bisa mengembangkan di beberapa tempat gitu ya. Bisa, Pak. Karena kebutuhannya masih ada gitu ya. Betul. Oh ya, boleh satu tahu lagi. Penghuni yang tinggal di sini itu dari sekitar sini ya. Ini kan lokasinya ada di daerah Sentul ya, Bogor gitu ya. Apakah dari lokasi di sekitar Bogor, Jabodetabek, atau dari luar kota, atau dari luar negeri, atau seperti apa, bisa digambarkan? Yang saat ini stay di rukun, ada yang memang WNA juga ada, beberapa. Kebanyakan memang WNI. Dari WNI ini dari Jabodetabek ada, cuma memang kebanyakan Jakarta. Dari luar pulau juga ada beberapa. Oke, berarti sudah apa namanya, menyebar, jadi tidak lokal gitu ya. Jadi tidak lokal, jadi sudah nasional gitu ya, semua sudah mengetahui rukun senior living dan mereka butuh tempat seperti ini sebetulnya. Betul. Gitu ya. Oke, menarik. Mbak Winda, ada pesan nggak untuk keluarga Indonesia bagi yang belum tahu tentang senior living, atau bagi yang masih antipati orang tuanya itu untuk tinggal di tempat seperti ini, itu pesannya apa kira-kira? Iya, untuk di rukun sendiri karena memang ada aktivitas yang memang kita berikan, jadi sebetulnya untuk kualitas hidupnya mungkin kalau memang di rumah bingung nggak ada aktivitas, di sini ada. Jadi justru lebih terkontrol, mulai dari kesehatannya, mulai dari aktivitas sehari-harinya. Jadi ya pesannya adalah rukun senior living bukan tempat buangan. Betul. Rukun senior living bukan tempat apa namanya warga usia lanjut apa namanya yang sudah tidak dibutuhkan lagi di tengah-tengah masyarakat. Tapi rukun senior living adalah salah satu alternatif tempat tinggal bagi warga usia lanjut untuk tetap produktif, aktif, mandiri. Karena segala macam kegiatan dan segala macam perawatan yang dibutuhkan untuk para warga usia lanjut disediakan di sini. Begitu ya? Betul, Pak. Oke. Baik, Bu Winda, terima kasih atas waktunya. Jadi senang sekali nih saya juga mendapat pencerahan. Mungkin juga kawan-kawan di rumah juga mendapatkan penjelasan yang cukup. Jadi mungkin bisa saya gambarkan bahwa ada suatu bisnis yang memang bisnis ini tidak bisa dikatakan sebagai bisnis yang komersial yang mencari keuntungan semata, tapi bisnisnya ada edukasi, ada sosialnya juga. Jadi yaitu adalah senior living. Salah satunya adalah rukun senior living. Ya, tetap keputusan pembelian tidak bisa dilakukan sendiri oleh warga usia lanjut, tapi tetap melalui keluarga. Gitu ya, jadi keluarga support para warga usia lanjut untuk tinggal di tempat hunian seperti ini, gitu. Jadi semuanya disediakan, kebutuhan warga usia lanjut itu diadakan, disupport supaya warga usia lanjut ini nyaman, kemudian menikmati kehidupan kesehariannya, kemudian mengoptimalkan kualitas hidupnya, ya, kemudian tetap aktif, mandiri dan produktif. Ya, sangat menarik ya. Mudah-mudahan bisnis ini bisa tumbuh, berkembang, dan juga ada di seluruh Indonesia. Kawan-kawan, itulah kunjungan saya kali ini ke rukun senior living. Kita akan bertemu dalam kunjungan-kunjungan berikutnya dan kita mereview bisnis-bisnis yang ada di sekitar kita. Oke, baik. Sampai jumpa. Salam dari Bro M.